Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Meltia Ulfa dengan NIM 21108432024. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah menyempatkan waktu untuk melihat video sidang skripsi saya yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Di sini, penelitian ini dilatar belakangi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang merupakan ujung tombak pelayanan di bidang pendidikan yang berperan untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, yang mana pemenuhan kebutuhan ini melalui penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang berkualitas. Di sini ditunjukkan jenis pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar berupa mutasi guru dan tenaga kependidikan, cuti di guru dan tenaga kependidikan, kenaikan pangkat dan KGB, usul pensiun, usul belajar, pelayanan TPG, Tamsil dan TPPP, serta sertifikasi guru. Di sini terlihat adanya survei kepuasan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang memiliki nilai yang tinggi. Yang mana pada tahun 2023 dengan angka 93,09% dan mengalami penurunan pada tahun 2024 pada angka 91,18. Yang mana ini merupakan salah satu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan. Kenapa dan kenapa uh, survei kepuasan masyarakat ini mengalami penurunan serta dapat untuk peningkatan lebih lanjut dan ke depannya agar kualitas pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar lebih baik. Yang mana di sini peneliti menemukan adanya gap antara survei nilai kepuasan yang tinggi dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Yang pertama yaitu keterbatasan akses informasi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kedisiplinan pegawai yang rendah, ketidakteraturan pengarsipan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Di sini eh, teori yang digunakan yaitu Agus Dianto dengan mengemukakan pelayanan publik sebagai rangkaian aktivitas birokrasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mana Agus Dianto mengukur kualitas pelayanan publik dengan indikator utama yaitu efisien, responsif, dan non-partisan, yang mana fenomena teoritis yang peneliti temukan pada dimensi efisien yaitu keterbatasan akses informasi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kedisiplinan pegawai yang rendah, dan ketidakteraturan pengarsipan. Pada variabel responsif ditemukan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Selanjutnya, rumusan masalah yang menjadi perhatian peneliti yaitu bagaimana kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pembahasan dalam ilmu administrasi publik dan menambah wawasan serta informasi mahasiswa serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya. Di sini, peneliti menggunakan teori kualitas layanan Agus Dwianto yang digunakan dalam organisasi sektor publik dengan menetapkan sejumlah indikator untuk menilai kualitas pelayanan pada sektor publik. Yang pertama ada efisien, responsif, dan non-partisan. Untuk skema pemikiran, yang pertama yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, lalu Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang diukur dengan dimensi kualitas pelayanan publik oleh Agus Dianto dengan pengukuran efisien, responsif, dan non-partisan. Definisi konsep yang peneliti gunakan yaitu pelayanan publik, kualitas pelayanan, dan dinas pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, definisi operasional peneliti menggunakan tiga variabel dengan beberapa indikator dan cara mengukur. Peningkatan penelitian pada peneliti ini yaitu deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling untuk memilih informan yang paling mengetahui dan memahami tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Di sini peneliti memilih informan yang pertama yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan yaitu Bapak Januar Pempri, Bapak Efridedi, Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan, serta Bapak Boy Satria sebagai staf bagian umum dan kepegawaian.
Peranan peneliti yaitu berfungsi sebagai instrumen utama dalam penelitian dan memastikan bahwa data yang diperlukan terkait dengan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dengan proses penelitian awal, eh, penyusunan proposal, dan selanjutnya diakhiri dengan wawancara dengan pihak terkait dan pengumpulan dokumen pendukung untuk referensi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar sebagai pihak pemberi layanan, dan guru serta tenaga kependidikan sebagai pihak penerima layanan publik. Dengan teknik analisis data yang pertama yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber, di mana peneliti menetapkan triangulasi yaitu sebanyak 20 orang yang berjabat sebagai kepala sekolah, guru SMP, dan guru SD. Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2023, dinas ini menjalankan tugas pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, terdapat struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, Sekretaris, Kabid, beberapa Kabid dan Kasubag, serta Kasih, dan kelompok jabatan fungsional dan UPTD. Yang mana di sini peneliti menggunakan teori untuk temuan dan analisis data yang peneliti gunakan, menggunakan teori kualitas layanan oleh Agus Dianto yang digunakan dalam organisasi sektor publik dengan sejumlah indikator untuk menilai kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu efisien. Pada variabel efisien ini tercapai ketika penggunaan sumber daya digunakan dengan minimal untuk menghasilkan hasil pelayanan yang optimal. Indikator pertama yaitu prosedur pelayanan yang sederhana, yang mana dapat dilihat pada gambar alur pelayanan publik. Ini merupakan alur pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Di sini terlihat bahwa prosedur pelayanan sudah sederhana dan tidak berbelit, yang mana hasil temuan yang peneliti dapatkan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan pada indikator ini sudah berjalan dengan baik, yaitu prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya. Pada indikator waktu pelayanan sesuai standar ini, yang mana terlihat pada tabel pada hari Senin hingga Kamis, pelayanan dimulai dari jam 7.30 hingga pukul 16 dan jam istirahatnya yaitu pukul 12 hingga pukul 13. Pada hari Jumat, jam layanan yaitu 7.30 hingga 16.30 dan waktu istirahat 11.30 hingga pukul 13. Yang mana temuan peneliti di lapangan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar pada indikator ini belum tercapai secara konsisten karena masih adanya pegawai yang tidak berada di tempat saat jam kerja, khususnya setelah jam istirahat dinas. Yang mana peneliti menemukan pengguna layanan menyampaikan bahwa setelah jam istirahat dinas, pegawai cenderung tidak berada di tempat padahal masih jam pelayanan. Indikator ketiga yaitu biaya pelayanan yang jelas. Di sini peneliti menemukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar pada indikator ini sudah tercapai dengan baik karena tidak adanya biaya yang dikeluarkan pengguna layanan untuk menerima layanan dari dinas. Selanjutnya, indikator penggunaan sarana dan prasarana, yang mana temuan peneliti di lapangan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar pada indikator ini belum sepenuhnya tercapai dengan optimal karena masih diperlukan peningkatan dalam penggunaan sarana prasarana. Peningkatan ini dapat berupa penerapan sistem digitalisasi untuk mengatasi rak penyimpanan yang kurang sehingga dapat mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan dokumen serta diharapkan adanya solutif adaptif dalam kondisi darurat
tepat dengan memanfaatkan sarana yang ada di ruangan aula untuk tambahan kursi pada jam pelayanan dengan situasi ramai untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna meskipun fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya optimal. Pada indikator mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, temuan peneliti yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya tercapai. Karena belum optimal dalam keakuratan penyampaian informasi yang disampaikan pengguna layanan. Di sini peneliti menerima informasi dari pengguna layanan bahwa keakuratan penyampaian informasi dari pegawai kurang karena masih adanya informasi yang telat disampaikan dan informasi yang kurang lengkap disampaikan kepada pengguna layanan. Yang mana secara keseluruhan variabel efisien ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya tercapai dengan optimal. Yang mana akan adanya diperlukan perbaikan dalam aspek ketepatan waktu dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk mencapai tingkat efisiensi pelayanan publik agar dapat semakin meningkat. Selanjutnya, pada variabel kedua yaitu variabel responsif, yang mana semakin baik tingkat responsivitas, maka semakin baik kualitas interaksi antara penyelenggara dan pengguna layanan. Pada indikator pertama, terdapat sumber daya manusia yang profesional dengan temuan peneliti yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Pada indikator ini sudah terlaksana dengan baik, namun belum tercapai optimal. Sikap ramah dan ketelitian pegawai menjadi nilai plus, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan kompetensi teknis penguasaan teknologi informasi yang dapat menghambat proses pelayanan dengan cepat dan tepat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada pelatihan teknologi. Selanjutnya, pada indikator kemudahan komunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar sudah terpenuhi oleh mayoritas praktik pelayanan, namun masih terkendala pada aspek konsistensi komunikasi pegawai saat situasi ramai, yang mana peneliti menemukan informasi dari pengguna layanan yaitu saat kondisi ramai pegawai cenderung agak cuek dan jutek dan terkadang meninggikan nada saat situasi ramai, yang mana masih diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan internal supaya standar komunikasi pelayanan dapat berjalan lebih seragam dan konsisten. Yang ketiga, adanya mekanisme pengaduan dan respon atau tanggapan petugas terhadap pengaduan keluhan. Yang mana pada indikator ini, peneliti menemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar sudah mampu dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan pelayanan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini sudah ditunjukkan dengan tanggap dan responsif dan dinilai baik, sangat baik oleh pengguna layanan, yang mana secara keseluruhan variabel responsif ini sudah berjalan dengan baik dan sudah menunjukkan kinerja yang positif. Namun, terdapat kendala pada keterbatasan penguasaan teknologi dan inkonsistensi komunikasi, yang mana perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan teknologi dan komunikasi pelayanan agar pelayanan dapat lebih cepat, tepat, dan memuaskan sesuai dengan harapan pengguna layanan. Selanjutnya, variabel ketiga yaitu variabel non-partisan, yang mana pengguna layanan memiliki akses yang sama dan tidak terdapat dispensasi pelayanan. Pada indikator pertama yaitu adanya akses yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi. Temuan peneliti yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar sudah menunjukkan sikap adil kepada semua pengguna layanan secara setara, cepat, dan mudah. Pada indikator kedua, yaitu pemberian pelayanan kepada pelanggan berdasarkan nomor urut dan tidak adanya dispensasi pelayanan kepada pelanggan, yang mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar pada indikator ini sudah berjalan dengan baik dan sudah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Secara keseluruhan, variabel ini sudah berjalan dengan semestinya dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan dinas dan menunjukkan bahwa pelayanan di dinas telah dilaksanakan secara adil, terbuka, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Kesimpulan,
Selanjutnya kesimpulan dasaran, yang mana hasil temuan dan analisis data penelitian berdasarkan teori kualitas pelayanan Agus Dianto disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala dalam disiplin waktu, pelayanan, dan keterbatasan sarana prasarana. Keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi dan inkonsistensi komunikasi pegawai kepada pengguna layanan yang mana hal ini masih diperlukan perbaikan, peningkatan, dan pengembangan untuk dinas supaya mencapai kualitas pelayanan yang prima sesuai dengan harapan pengguna layanan. Saran yang bisa peneliti berikan yang pertama yaitu peningkatan efisiensi pelayanan dengan meningkatkan disiplin pegawai dan konsistensi kehadiran pegawai selama jam pelayanan. Selanjutnya melakukan pengadaan sarana penunjang secara berkala untuk menjaga kenyamanan pengguna layanan dan diterapkan digitalisasi sistem arsip agar proses pelayanan lebih cepat dan efisien tanpa menambah ruang penyimpanan. Yang kedua yaitu perbaikan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi, terutama dalam akurasi dan kelengkapan informasi. Eh, dengan dinas melakukan penelitian berkala untuk meningkatkan kompetensi teknis melalui pegawai dalam penggunaan teknologi informasi. Saran yang ketiga yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan dapat memastikan seluruh pegawai menerapkan komunikasi yang ramah, jelas, dan responsif secara konsisten, guna untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas interaksi pelayanan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sekian presentasi sidang skripsi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.